Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana nih keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ada pepatah loh yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Dinda dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman semua pasti sudah pernah mendengarkan kata-kata pembangunan dan kata-kata modernisasi. Apa itu pembangunan, apa itu modernisasi akan dibahas secara rinci di video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang akan saya sampaikan banyak sedikitnya dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Yang pertama akan saya bahas pada video kali ini adalah masalah tentang pembangunan. Apa itu pembangunan secara rincinya? Saksikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Pembangunan dilakukan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Adapun masalah-masalah dari pembangunan yaitu pengangguran, kelatar belakangan, pendapatan rendah, dan inflasi. Selanjutnya ada contoh-contoh pembangunan. Yang pertama, contoh pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, dan pembangunan di bidang kesehatan. Yang kedua, pembangunan masyarakat, yang terdiri atas rangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis, memetakan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat, dan menjalankan perencanaan partisipatif, perorganisasian, komunitas, mobilitas, sumber daya, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan. Yang ketiga, pembangunan sosial Indonesia. Menjaga kerukunan antara warga masyarakat, menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat dengan musyawarah, membangun industri pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya, gotong royong dalam membersihkan dan membangun lingkungan. Nah, bagaimana nih teman-teman dari penjelasan tentang pembangunan tadi? Apakah teman-teman semua sudah mengerti dengan penjelasan tersebut? Jika belum, teman bisa mengulang-ulang videonya ya. Baiklah teman-teman semua, setelah penjelasan dari pembangunan tadi, saya akan melanjutkan penjelasan ke materi yang kedua, yaitu mengenai modernisasi. Modernisasi merupakan proses pergeseran atau perubahan sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai tuntutan masa kini. Proses modernisasi juga berupaya untuk memperbaiki pola pikir masyarakat menjadi lebih baik. Nah, dari pengertian modernisasi tadi, muncul lagi nih pertanyaan, mengapa sih modernisasi itu dapat terjadi? Kita akan bahas ya. Modernisasi itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, adanya perubahan di bidang iptek. Yang kedua, kemajuan perekonomian. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, ketersediaannya masyarakat untuk menerima semua perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman semua pada tahu kan, untuk kegiatan yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan pasti selalu ada dampak negatif dan positifnya. Maka dari itu, modernisasi juga memiliki dampak positif dan negatif. Mari kita bahas. Dampak positif modernisasi. Yang pertama, terjadinya perubahan pada tata nilai serta sikap. Perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola pikir yang berubah dari pola pikir irasional berubah menjadi rasional. Yang kedua, terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang ketiga,
terjadi perkembangan pada ilmu pengetahuan juga dapat memberikan bentuk dalam proses modernisasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, adanya peningkatan pada kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik penggunaan teknologi. Yang kelima, masyarakat mengalami perubahan perilaku serta cara hidup dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang. Yang keenam, modernisasi dapat meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pada pekerjaan individu di masyarakat. Selanjutnya, efektivitas serta efisiensi yang disebabkan oleh modernisasi ini memberikan dampak pada proses produksi, sehingga dapat menimbulkan perekonomian di suatu negara. Yang terakhir, masyarakat akan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan maupun memiliki keinginan untuk selalu berinovasi agar mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Negatif modernisasi yang pertama, kesenjangan sosial terhadap kelompok arogan, pengangguran, dan pedagang kaki lima. Yang kedua, menguatnya jurang pemisah masyarakat yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial antara miskin dan kaya. Yang keempat, pencemaran lingkungan alam akibat pabrik industri. Yang kelima, menimbulkan kriminalitas untuk dapat mengungguli satu sama lain. Yang keenam, pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Yang ketujuh, menimbulkan bias westernisasi atau pemujaan kepada budaya barat secara berlebihan. Oke teman-teman semuanya, itu tadi dampak negatif dan dampak positifnya dari modernisasi. Selanjutnya ada pula nih ciri-ciri dari modernisasi. Apa sih ciri-ciri dari modernisasi? Nah, mari kita saksikan sama-sama ya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, munculnya sikap individualisme. Yang kedua, munculnya diferensiasi dalam tenaga kerja. Yang ketiga, berkembangnya pemikiran yang rasional. Yang keempat, kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Hai, masih pada nontonin video pembelajaran ini kan? Oke, jika masih pada nonton, kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu contoh-contoh dari modernisasi. Ada beberapa contoh-contoh dari modernisasi yang bisa saya berikan. Silahkan nonton video berikut ini. Contoh modernisasi. Yang pertama di bidang teknologi, yaitu adanya teknologi yang canggih seperti gadget, komputer, laptop, dan lain-lainnya. Majunya teknologi pertanian seperti adanya traktor dan alat penyemprotan hama yang praktis. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, adanya library online atau buku sekolah elektronik, LCD, dan lain-lain. Selanjutnya, di bidang ekonomi, banyaknya supermarket, adanya ekspor dan impor, terbukanya pasar bursa internasional, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh modernisasi di bidang sosial. Dalam bidang sosial, adanya semakin banyak terbentuk kelompok-kelompok sosial baru, seperti komunitas pecinta sepeda, Perserikatan Buruh, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lainnya. Itu tadi penjelasan-penjelasan saya mengenai materi pembangunan dan modernisasi.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Apabila saya ada salah tutur kata atau salah ngomong, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.